لا إله إلا الله محمد رسول الله. Jadi majaz min qabili dzikri sabab wa iradatil musabbab. Itu majaz menyebutkan sebab, padahal yang dimaksudkan adalah musababnya. Turun itu adalah sebab terlahirnya pengetahuan. Jadi disebutkan ketika Allah turun, maksudnya bukan berarti Allah berpindah, tapi Allah mengetahui atau mengawasi. Kayak sekarang misalnya kita bilang, kepala sekolah turun tangan untuk menangani ini dan itu. Nah, turun itu maksudnya kan artinya mengawasi atau mengetahui. Nah, turun ini menjadi sebab terlahirnya pengetahuan, maka dengan demikian sah-sah saja kita maknai turun itu artinya mengawasi, menyelidiki, mengetahui hamba-hambanya dan menerima amal saleh yang mereka tunaikan. Dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala, makna dalil Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam di langit dunia. Nah, baik. Kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar kabar dari beliau, sikap kita yang pertama adalah sebagai umat beliau, kita ada 4 sikap kepada Rasul. Dan nanti kalau dikembangkan ada lebih banyak lagi, tapi utamanya ada 4. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amaro, mentaati perintah Nabi. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbaro, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi. Dalam hal Allah turun di langit dunia, ini adalah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita benarkan. Allah turun ke langit dunia, ini hendaknya kita benarkan karena ini datang dari Nabi. Kemudian yang berikutnya, konsekuensi kita kepada Nabi adalah wastinabu ma nahawa zajar, menjauhi semua larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wa alla yu'bad illa bima syara'a, hendaknya kita beribadah hanya sesuai dengan tuntunannya. Baik, kita kembali ke pertanyaan. Lalu bagaimana makna hadis itu? Nah, kita diminta untuk berpikir tentang makhluk Allah, tidak berpikir tentang zat Allah. Maka jangan samakan zat Allah dengan makhluknya. Karena laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah tidak serupa dengan makhluknya. Karena kalau kemudian Allah diserupakan dengan makhluknya, maka otak kita buntu, tidak akan sampai. Lalu banyak orang menyerupakan Allah dengan makhluknya dengan mengatakan bagaimana mungkin Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam, padahal setiap saat bumi itu bulat, bumi itu berputar, setiap saat ada sepertiga malam. Bagaimana caranya? Itu berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seperti dalam hadis Nabi disebutkan, ketika kita membaca Al-Fatihah, maka Allah akan menjawab. Ketika kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Ketika kita mengucapkan ar-rahmanir rahim, Allah menjawab majadani abdi. Ketika kita mengucapkan maliki yaumiddin, asna alayya abdi, Allah jawab. Sampai ayat terakhir Allah jawab. Setiap kita baca Al-Fatihah. Sekarang berapa juta orang yang baca Al-Fatihah? Berapa ratus juta orang yang baca Al-Fatihah di waktu bersamaan, bahkan setiap saat, setiap detik ada orang yang sholat. Kalau disamakan dengan makhluknya, bulat pikiran kita. Ya kan? Kita imani Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, mudah bagi Allah untuk menjawab setiap permohonan hambanya. Bahkan Allah itu mengetahui daun yang jatuh di tengah hutan di malam gelap gulita. Allah Maha tahu. Nah, kalau kita kan bunak mikir bagaimana tahunya kan gitu. Bahkan ketika Allah mengetahui segala sesuatu itu meliputi semuanya, dalam bumi ini Allah Maha tahu. Ketika ada tiang cor-coran, besinya ada berapa, kolomnya ada berapa, Allah Maha tahu. Kalau kita nggak ngerti. Nah, maka jangan disamakan Allah dengan makhluknya. Kita imani, kita menetapkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sesuai dengan maknanya yang hakiki. Ketika disebutkan Allah punya tangan, ya sudah. Kita imani Allah punya tangan sebagaimana maknanya yang hakiki, kita menetapkan sebagaimana maknanya yang hakiki. Bagaimananya kita tidak tahu. Seperti apanya kita tidak tahu. Nah, sebagaimana pula ketika Allah turun ke langit dunia, kita imani dan menetapkan sebagaimana maknanya yang hakiki, bahwasanya Allah turun. Bagaimana, seperti apa, kita tidak tahu. Nah, kita tidak tahu. Tidak perlu ditakwil, tidak perlu dihilangkan, tidak perlu tolak, tidak perlu pula kemudian serupakan dengan makhluk. Jadi tidak boleh.